وسلم من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. Baginda Rasul bersabda, siapa keluar untuk mendapatkan ilmu, orang itu adalah orang yang berjihad fi sabilillah sampai dia kembali ke tempatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan pahala jihad dari Allah SWT. Amin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para ulama, tuan-tuan guru yang mulia, bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah SWT, wajiblah kita bersyukur pada Allah SWT. Selawat dan salam kita sampaikan untuk baginda Rasulullah SAW. Malam ini kita peringati satu peristiwa dahsyat, Isra dan Mi'raj. Peristiwa yang tidak akan terulang lagi sampai hari kiamat. Dua peristiwa yang bersambungan menjadi satu. Isra lain, Mi'raj lain. Tidak sama itu. Isra satu peristiwa di mana Allah memperjalankan seorang hambanya, yakni Nabi Muhammad SAW, mendatar dari Al-Masjidil Haram di Mekah ke Al-Masjidil Aqsa di Palestina. Nah, itu Isra. Ada satu malam hari. Sedangkan Mi'raj, Allah Subhanahu wa taala memperjalankan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Aqsa Palestina naik ke atas ke langit sampai ke Sidratil Muntaha. Itu Mi'raj. Naik Buraq dan dikawani malaikat Jibril alaihissalam. Peristiwa ini dialami Nabi lahir dan batin. Jadi bukan mimpi. Tidak mimpi. Kalau mimpi nggak ada hebatnya dong. Kalau mimpi semua orang bisa mimpi. Justru karena tidak mimpi lah makanya orang Mekah mendustakan peristiwa Isra dan Mi'raj itu. Mereka mengatakan Nabi gila lah, tukang sihir, macam-macam. Kalau Nabi ceritakan, saudara tadi malam saya mimpi dari sini ke Palestina naik ke langit, semua orang kalau bilang mimpi mana ada orang yang protes mimpi. Cuman di Indonesia aja Haikal Hasan mimpi dia. Orang nggak ada orang protes mimpi. Orang bodoh proses mimpi, betul nggak? Betul. Karena Nabi tidak bilang mimpi lah maka geger waktu itu. Nah, kedua peristiwa Isra dan Mi'raj ini bukan Nabi Muhammad yang mau, tapi Allah yang mau dan yang kerja Allah. Kalau Nabi yang mau jalan sendiri dari Mekah ke Palestina waktu itu bisa, bukan nggak bisa. Bisa, udah 2 kali Nabi buat itu. Pada usia 8 tahun Nabi dibawa dagang sama Abu Thalib pamannya ke Syam. Syam itu kan 4 negara sekarang, Lebanon, Suriah, Jordania, Palestina. Nabi dulu waktu umur 8 tahun dibawa sama Abu Thalib paman beliau dagang sampai ke Syam. Dan ketika Nabi umur 25, Nabi membawa barang dagangannya Ibu Khadijah pergi ke Syam. Nabi pimpin rombongan, bisa. Nabi sendiri yang mau jalan, tapi perlu waktu itu 18 hari 18 malam naik onta. Tidak mungkin 1 malam itu tidak mungkin. Tapi kenapa terjadi? Karena bukan Nabi yang mau, yang kerja Allah. Ayat ini dimulai dengan kata subhana. Artinya Allah yang maha suci dan maha agung itu yang kerja. Kalau di Quran dimulai dengan subhana, kalau ada ayat Quran dimulai dengan subhana, itu artinya pekerjaan setelah subhana itu tidak ada yang bisa buat kecuali Allah. Nah, itu maksudnya begitu. Misalnya di surah Yasin, Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha
Maha suci Allah yang maha agung, yang telah menciptakan makhluknya itu sepasang-sepasang. Dia bisa buat cuma Allah. Allah ciptakan kijang jantan dan kijang betina. Kijang itu kawin di hutan, beranak, sampai sekarang nggak habis-habis. Hanya bisa Allah yang buat. Manusia bisa bikin mobil kijang jantan. Terus tahun depan bikinlah mobil kijang betina. Kawinkanlah sampai kiamat gak beranak. Karena yang bisa bikin sepasang-sepasang itu hanya Allah yang maha suci dan maha agung. Nah ayat ini, Subhanalladzi asra bi'abdihi laila. Allah yang maha agung dan maha suci itu telah memperjalankan seorang hambanya pada satu malam hari. Jadi bukan hambanya itu yang mau jalan, tapi Allah. Kalau Allah mau, fa'alu lima yurid. Allah tinggal perintah jadi. Betul? Nggak usah naik buruk pun bisa, tapi Allah kirim buruk sebagai sebabnya, asbabnya, kendaraan. Buruk itu bahasa Arab asal kata barqun, kilat atau cahaya yang menyambar. Kecepatan buruk kata Nabi sekali loncat hilang dari pandangan mata. Begitulah menggambarkan cepatnya waktu itu. Binatang buruk itu binatang surga, di surga ma'wa. Badannya macam kuda, tapi lebih kecil dari baghol, lebih besar dari keledai. Keledai tahu nggak? Pernah lihat keledai? Di mana? TV lah paling. Nah, kalau TV segini kecil. Keledai itu segini aja tingginya, tapi kuatnya bukan main. Keledai itu kuat. Diletakkan beban di punggungnya, sebanyak apapun dia tetap aja tahan. Sampai pernah beban itu saking banyaknya kakinya terangkat dua. Namun dia nggak tunduk. Oh keras, kuat keledai, walaupun kecil. Nabi Isa alaihissalam diceritakan dalam hadis naik keledai. Kemana-mana naik keledai. Baghol itu lebih kecil dari kuda. Apakah baghol? Baghol itu kuda dikawinkan sama keledai, anaknya baghol. Orang India menyebutnya kacar. Di India banyak. Kalau baghol dikawin dengan baghol mandul, nggak punya anak. Cara membuat baghol, kawinkan kuda dengan keledai, anaknya baghol. Sini nggak ada lah baghol. Dia lebih kecil dari kuda, lebih besar dari keledai. Nah, buruk lebih kecil dari baghol, lebih besar dari keledai. Sekali loncat hilang dari pandangan mata. Kalau buruk itu kecepatan cahaya, itu sekarang bisa diukur 300.000 km per detik. 300.000 km per detik, bukan per jam. Cepat hilang. Manusia mana ada yang bisa bikin kendaraan secepat itu? Sekarang sudah bisa bikin kecepatan 2 kali suara, 800 meter per detik. Udah ya, itu ditembak udah gak kena tuh. Pesawat siluman Amerika tuh, pesawat tempur Amerika itu terbang 800 meter per detik, udah gak bisa ditembak, peluru gak bisa ngejar. Bagaimana kecepatan cahaya? Sekarang manusia sudah paham kecepatan cahaya itu 300.000 km per detik. Pesawatnya udah ada juga dibuat, tapi di film Star Trek. Film Star Trek. Jadi kalau digasnya itu merah wujudnya. Begitu ditekannya tombol mati, hilang dari pandangan mata. Tapi di film Nabi Muhammad asli, kenyataan naik buruk itu. Kenyataan. Bukan film, bukan mimpi, kenyataan. Itu
Itulah hebatnya peristiwa itu, maka nggak terulang sampai hari kiamat. Kalau kecepatan 300.000 km per detik, sekali loncat, Masjidil Aqsa kelewatan Pak. 300.000 km per detik, bumi aja bulatnya cuma 40.000 km. Kalau naik buruk kecepatan cahaya sekali loncat, 8 kali muter bumi, Jadi nggak ada artinya apa-apa itu. Mekah Palestina itu nggak ada artinya apa-apa kalau naik buruk. Sedetik pun nggak sampai. Sampai sini paham? Makanya pakai subhanallah. Masalahnya kenapa Nabi terbang naik buruk itu nggak hancur berkeping-keping? Harus diterbakar Nabi itu. Karena yang memperjalankan Allah bukan Nabi Muhammad. Kalau Allah yang buat, mana terasa kita? Kita ini yang membuat kita ini dari bayi sampai besar sampai tua begini siapa yang buat? Siapa yang buat? Terasa nggak? Terasa tiba-tiba jenggot udah putih aja, keriput, gigi dan cakar. Nggak tahu, tiba-tiba tua aja. Karena yang buat Allah nggak terasa. Allah tumbuhkan pepaya, pentil, hijau warna kulitnya, gigit, luka bibir saking pahit itu. Besar pepaya itu hijau. Tiba-tiba kulitnya berubah jadi kuning. Petik, belah, rasanya apa? Siapa yang naruh gula situ? Kapan Allah naruh gulanya situ? Kalau orang yang kerja nggak terasa. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya Allah kalau berkehendak sesuatu, Allah cukup perintah jadi, serentak dengan perintah Allah jadi, nggak nunggu sedetik pun, jadi langsung. Sampai sini paham? Paham? Nah, kita kembali ke ayat Isra dan Mi'raj. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila. Allah yang Maha Suci Maha Agung itu telah memperjalankan seorang hambanya pada satu malam hari. Tidak disebut namanya, hanya disebut pangkatnya aja. Abdun bi'abdihi, hambanya. Itu pangkat manusia yang paling tinggi yang Allah berikan adalah hambanya. Baru rasulnya, nabinya, baru walinya. Tapi yang paling tinggi adalah hamba. Nabi Nuh waktu diselamatkan dari banjir naik perahu, disebut hambanya. Dzurriyyatan man hamalna ma'a Nuh. Anak cucu orang-orang yang telah kami selamatkan bersama Nabi Nuh naik perahu. Innahu kana 'abdan syakura. Sesungguhnya Nabi Nuh itu adalah hamba yang pandai bersyukur. Itu gelar paling tinggi hamba itu. Nabi Isa alaihissalam waktu lahir nggak punya bapak, tiba-tiba istri ibunya melahirkan. Wanita suci Maryam ini melahirkan nggak punya bapak, padahal dia gadis pingitan dikurung dalam kamar namanya mihrab. Saya sudah sampai ke mihrab itu, rumah tempat Siti Maryam dikurung itu. Saya sudah sampai sana. Besarnya kira-kira 5 kali 6 meter. Seumur hidup kurung situ, dari mulai bayi dipelihara oleh pamannya Nabi Zakaria alaihissalam. Istri Nabi Zakaria itu adik kandung ibunya Maryam. Berarti kan bibinya. Ibu Maryam ini janda lah, karena suaminya wafat ketika Siti Maryam masih dalam kandungan. Begitu lahir kan janda nggak bisa ngurus anak, karena janda dulu nggak boleh keluar rumah kan. Mau ngasih makan apa sama anaknya di dalam rumah aja. Anaknya direbut-rebut oleh Bani Israel mau dipelihara. Nabi Zakaria belum punya anak, udah 100 tahun kawin, belum punya anak. Akhirnya Nabi Zakaria mau ambil ini anak, kemanaan ini? Di Quran lah, di Quran
ditulis nama orang-orang yang mau masukkan toples dikocok. Dilemparkan yang keluar nama Nabi Zakaria. Kata orang tua, nggak bisa lah, Nabi Zakaria nggak punya anak, belum pengalaman ngurus anak, lagi di pamannya, kocok lagi, keluar lagi Nabi Zakaria. Berapa kali yang keluar Nabi Zakaria, akhirnya Nabi Zakaria yang ambil. Maka falah Zakaria, Nabi Zakaria yang pelihara ini anak. Kurung di kamar, nggak pernah keluar rumah, sampai akhirnya beliau remaja. Setiap jam makan Nabi Zakaria datang bawa makanan, bawa minuman, diajari baca kitab Taurat, diajari zikir, diajari sholat pagi dan petang. Di Israel sholatnya pagi dan petang. Sehingga anak ini ketika remaja jadi wanita yang solehah. Satu hari Nabi Zakaria lupa membawa makanan. Teringat-teringat udah malam. Aduh, anakku seharian gak makan. Maka lari-larilah Nabi Zakaria membawa makanan. Begitu dibuka itu rumah, di dalam rumah itu sudah penuh makanan. Nabi Zakaria heran, qala ya Maryam anna laki hadza. Kata Nabi Zakaria, wahai Maryam anakku, dari mana makanan sebanyak ini untukmu? Kan pintu kamar saya kunci, tak ada orang bisa masuk. Kata Siti Maryam alaihissalam, qalat huwa min indillah. Kata Siti Maryam, ini makanan diantar Allah dari langit. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Sesungguhnya Allah memberi rezeki pada siapa Allah mau tanpa perhitungan banyaknya. Singkat cerita Nabi Zakaria tanya, kalau memang diantar Allah dari surga ini makanan, yang antar siapa? Kan kuncinya tangan saya nih. Kita tahu nggak? Pernah lihat keledai? Di mana? TV lah paling, ada TV segini kecil. Keledai itu segini aja tingginya. Tapi kuatnya bukan main. Keledai itu kuat. Diletakkan beban di punggungnya, sebanyak apapun dia tetap aja tahan. Sampai pernah beban itu saking banyaknya kakinya terangkat dua. Namun dia nggak tunduk. Oh, keras, kuat keledai, walaupun kecil. Nabi Isa alaihissalam diceritakan dalam hadis naik keledai. Kemana-mana naik keledai. Bakhol itu lebih kecil dari kuda. Apakah bakhol? Bakhol itu kuda dikawinkan sama keledai, anaknya bakhol. Orang India menyebutnya kacar. Di India banyak. Kalau bakhol dikawin dengan bakhol mandul, nggak punya anak. Cara membuat bakhol, kawinkan kuda dengan keledai, anaknya bakhol. Sini nggak ada lah bakhol. Dia lebih kecil dari kuda, lebih besar dari keledai. Nah, buruk lebih kecil dari bakhol, lebih besar dari keledai. Sekali loncat hilang dari pandangan mata. Kalau buruk itu kecepatan cahaya, itu sekarang bisa diukur 300.000 km per detik. 300.000 km per detik, bukan per jam. Cepat hilang. Manusia mana ada yang bisa bikin gerakan secepat itu? Sekarang sudah bisa bikin kecepatan 2 kali suara, 800 meter per detik. Udah ya, itu ditembak udah gak kena tuh. Pesawat siluman Amerika tuh, pesawat tempur Amerika itu terbang 800 meter per detik, udah gak bisa ditembak, peluru gak bisa ngejar. Bagaimana kecepatan cahaya? Sekarang manusia sudah paham kecepatan cahaya itu 300.000 km per detik. Pesawatnya udah ada juga dibuat, tapi di film Star Trek. Film Star Trek. Jadi kalau digasnya itu merah wujudnya. Begitu ditekannya tombol mati, hilang dari pandangan mata. Tapi di film Nabi Muhammad asli, kenyataan naik buruk itu. Kenyataan. Bukan film, bukan mimpi, kenyataan.
Itulah hebatnya peristiwa itu, maka nggak terulang sampai hari kiamat. Kalau kecepatan 300.000 km per detik, sekali loncat, Masjidil Aqsa kelewatan Pak. 300.000 km per detik, bumi aja bulatnya cuma 40.000 km. Kalau naik buruk kecepatan cahaya sekali loncat, 8 kali muter bumi. Jadi nggak ada artinya apa-apa itu. Mekah Palestina itu nggak ada artinya apa-apa kalau naik buruk. Sedetik pun nggak sampai. Sampai sini paham? Makanya dipakai subhanallah. Masalahnya kenapa Nabi terbang naik buruk itu nggak hancur berkeping-keping? Harus diterbakar Nabi itu. Karena yang memperjalankan Allah bukan Nabi Muhammad. Kalau Allah yang buat, mana terasa kita? Kita ini yang membuat kita ini dari bayi sampai besar sampai tua begini siapa yang buat? Siapa yang buat? Terasa nggak? Terasa tiba-tiba jenggot udah putih aja, keriput, gigi udah cakar. Nggak tahu, tiba-tiba tua aja. Karena yang buat Allah nggak terasa. Allah tumbuhkan pepaya, pentil, hijau warna kulitnya, gigit, luka bibir saking pahitnya itu. Besar pepaya itu hijau. Tiba-tiba kulitnya berubah jadi kuning. Petik, belah, rasanya apa? Siapa yang naruh gula situ? Kapan Allah naruh gulanya situ? Kalau orang yang kerja nggak terasa. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya Allah kalau berkehendak sesuatu, Allah cukup perintah jadi, serentak dengan perintah Allah jadi, nggak nunggu sedetik pun, jadi langsung. Sampai sini paham? Paham? Nah, kita kembali ke ayat Isra dan Mi'raj. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila. Allah yang Maha Suci Maha Agung itu telah memperjalankan seorang hambanya pada satu malam hari. Tidak disebut namanya, hanya disebut pangkatnya aja. Abdun bi'abdihi, hambanya. Itu pangkat manusia yang paling tinggi yang Allah berikan adalah hambanya. Baru rasulnya, nabinya, baru walinya. Tapi yang paling tinggi adalah hamba. Nabi Nuh waktu diselamatkan dari banjir naik perahu, disebut hambanya. Dzurriyyatan man hamalna ma'a Nuh. Anak cucu orang-orang yang telah kami selamatkan bersama Nabi Nuh naik perahu. Innahu kana 'abdan syakura. Sesungguhnya Nabi Nuh itu adalah hamba yang pandai bersyukur. Itu gelar paling tinggi hamba itu. Nabi Isa alaihissalam waktu lahir gak punya bapak, tiba-tiba istri ibunya melahirkan. Wanita suci Maryam ini melahirkan gak punya bapak. Padahal dia gadis pingitan dikurung dalam kamar. Namanya Mihrab. Saya sudah sampai ke Mihrab itu. Rumah tempat Siti Maryam dikurung itu saya sudah sampai sana. Besarnya kira-kira 5 kali 6 meter. Seumur hidup kurung situ. Dari mulai bayi dipelihara oleh pamannya Nabi Zakaria alaihissalam. Istri Nabi Zakaria itu adik kandung ibunya Maryam. Berarti kan bibinya. Ibu Maryam ini janda lah, karena suaminya wafat ketika Siti Maryam masih dalam kandungan. Begitu lahir kan janda nggak bisa ngurus anak, karena janda dulu nggak boleh keluar rumah kan. Mau ngasih makan apa sama anaknya di dalam rumah aja. Anaknya direbut-rebut oleh Bani Israel mau dipelihara. Nabi Zakaria belum punya anak, udah 100 tahun kawin, belum punya anak. Akhirnya Nabi Zakaria mau ambil ini anak, kemana ada ini? Di Quran lah, di Quran
ditulis nama orang-orang yang mau masukkan toples dikocok. Dilemparkan yang keluar nama Nabi Zakaria. Kata orang tua, nggak bisa lah, Nabi Zakaria nggak punya anak, belum pengalaman urus anak, lagi di pamannya, kocok lagi, keluar lagi Nabi Zakaria. Berapa kali yang keluar Nabi Zakaria. Akhirnya Nabi Zakaria yang ambil. Maka falah Zakaria, Nabi Zakaria yang pelihara ini anak. Kurung di kamar, nggak pernah keluar rumah. Sampai akhirnya beliau remaja. Setiap jam makan Nabi Zakaria datang bawa makanan, bawa minuman, diajari baca kitab Taurat, diajari zikir, diajari sholat pagi dan petang. Bani Israil sholatnya pagi dan petang. Sehingga anak ini ketika remaja jadi wanita yang solehah. Satu hari Nabi Zakaria lupa membawa makanan. Teringat-teringat udah malam. Aduh, anakku seharian gak makan. Maka lari-larilah Nabi Zakaria membawa makanan. Begitu dibuka itu rumah, di dalam rumah itu sudah penuh makanan. Nabi Zakaria heran, qala ya Maryam anna laki hadza. Kata Nabi Zakaria, wahai Maryam anakku, dari mana makanan sebanyak ini untukmu? Kan pintu kamar saya kunci, gak ada orang bisa masuk. Kata Siti Maryam alaihissalam, qalat huwa min indillah. Kata Siti Maryam, ini makanan diantar Allah dari langit. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Sesungguhnya Allah memberi rezeki pada siapa Allah mau tanpa perhitungan banyaknya. Singkat cerita Nabi Zakaria tanya, kalau memang diantar Allah dari surga ini makanan, yang antar siapa? Kuncinya tangan saya nih.